berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Engkau berdaulat, Engkau menuntunku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap kali kami bersama-sama ada di hadirat. Kami boleh merasakan setiap saat Engkau menuntun kami, Engkau memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur semakin hari Engkau semakin nyata dalam kami. Hidup-Mu tidak segan-segan Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih. Engkau tidak segan-segan berbagi hidup-Mu dengan kami. Engkau tidak segan-segan menceritakan perasaan-Mu bagi kami. Terima kasih. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Silakan Tuhan, Engkau ajari kami. Engkau berdaulat bagi kami. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Selamat pagi. Bagaimana pagi ini? Luar biasakah? Yang di radio shalom. Oh, di radio berarti siapa saja kah di radio ini? Pak Nanser, shalom. Mama Alexa, shalom. Pak Lunggup belum ini. Siapa satu lagi? Ini 3 saja nih yang di radio. Ya. Sekali lagi cek sound dulu yang belum shalom tadi, yang muncul terlambat. Oke, tadi Pak Tuin sudah ada, Pak Jano, Bu Arta sudah tadi ya. Nah, Yeye, habis, buat si habis si Jelita ya, habis nggak ada. Matian, Glory, si Hombing, Eni, Michelle tadi sudah, Gloria, si Glory, si Torus, Pak Dedi, Pak Jose, keluarga Jose. Baik, itu kan ya. Nah, haleluya. Ada yang mau cerita? Adakah yang mau cerita? Sebelum saya mulai, supaya kita membiasakan diri sharing ya. Bu Rahel kah? Mau cerita? Silahkan. Tidakkah? Pak Jano, Pak Dedi, Pak Dedi, Pak Dedi. Oh, langsung hilang. Nah, Pak Dedi kalau mau ngomong harus pindah. Ada mau cerita Pak Dedi? Belum, Pak. Belum. Oke. Pak Twin? Adakah? Enggak ada. Oke, baik. Puji Tuhan ya. Nah, saudara, perhatikan ya. Firman Tuhan itu katanya adalah pelita ya bagi kaki kita. Bagaimana caranya dia menjadi pelita? Dia menuntun kita. Roh Kudus itu
aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain. Aku katanya. Nah, jadi memang Tuhan Yesus dalam diri dia, saudara, ketika dia mengucapkan sesuatu itu ya. Ketika Tuhan mengucapkan sesuatu, kalau kita lihat dari perjanjian baru itu ya, ketika dia berfirman. Kalau di perjanjian lama kan itu antara manusia dengan Tuhan itu sangat terpisah ya, sangat terpisah. Jadi memang perkataan-perkataannya manusia itu bisa menjadi firman Tuhan di situ ya, tapi jelas-jelas mereka kalau bicara demikianlah firman Tuhan. Nah, gitu. Itu di yang lama ya. Walaupun memang di situ ada, kalau kita baca itu, misalnya kita baca kitab perjanjian lama atau kitab nabi-nabi itu, di situ ada memang kita boleh menemukan seperti benar-benar Tuhan yang berbicara ya. Tapi kan Tuhan yang berbicara di situ kan itu kayak dari awan-awan gitu, dari luar. Supaya kita memahami ya bagaimana pergerakannya Allah itu. Dan sebetulnya kita boleh nanti memahaminya bagaimana dia itu, apa sih artinya inkarnasi yang sesungguhnya, atau yang kita kenal dulu kayak cloning itu ya. Nah, kita ini kan selalu gambarannya itu materi ya, manusia ya. Seringnya itu apa padanannya. Nah, gitu. Apa padanannya di dalam kehidupan nyata kita. Gitu. Selalu kan begitu. Jadi makanya memang perkataan-perkataan Tuhan ini walaupun satu kata itu satu kalimat misalnya, itu pengertiannya itu hidup. Jadi hidup itu tidak mati, artinya tidak kaku. Makanya saudara, kalau saudara lihat ketika dikatakan hal-hal yang ada di dalam kitab Wahyu itu bukan secara materi pada umumnya gitu. Pada kenyataannya bukan. Walaupun memang ya ada tanda-tanda misalnya gempa bumi, penyakit sampar. Nah, cuman kita lebih sering, manusia itu lebih sering begitu terjadi sesuatu dihubungkan dengan kitab Wahyu misalnya, atau dengan kitab perjanjian lama, maka itu sering sekali dihubung-hubungkan gitu. Karena demi mencapai apa yang disampaikan di firman yang lain gitu. Jadi dihubung-hubungkan. Makanya perkembangan-perkembangannya itu selalu mengikuti perkembangan yang di bumi ini gitu. Sementara saudara, segala sesuatu yang terjadi itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan dirinya dan untuk memunculkan juga wajah iblis gitu, untuk menampilkan dia. Jadi untuk menampilkan dia keluar. Jadi saudara, jangan kaget kalau memang Tuhan katakan begini, saudara. Sebetulnya ketika dia berfirman, di satu sisi dia berfirman kepada kita, tapi di sisi yang lain dia itu memunculkan watak iblis dalam kita. Jadi kita itu melihat, lihatlah.
Jadi kita di sini seperti makhluk yang lain yang diciptakan itu. Jadi Tuhan di luar, sekaligus Tuhan di dalam kita, gitu ya. Nah, kita yang sendirian tadi itu sendirian, yang satu kita itu menjadi ciptaan, disuruh melihat. Kita disuruh membedakan mana Tuhan, mana iblis. Iblis itu selalu merusak. Tuhan, dia itu menerkam kita, tetapi mau melepaskan kita dari cengkeraman iblis gitu. Itu maksudnya. Jadi ketika kita diterkam, ceritanya itu bukanlah demi merusak kita, bukan. Cuman kita itu karena kita selama ini diperbudak oleh si jahat. Ini diperbudak ini dalam banyak hal. Penipuan dia soalnya. Pakainya penipuan. Dan dia sangat licik gitu. Jadi kalau dikatakan hati manusia itu licik, bukan manusianya. Ya. Karena kita ini sebetulnya diciptakan itu rupa dan gambar Allah. Ya. Itu tetap. Kalau kita boleh ini ya, kita sekarang ini sedang dituntut supaya kita mengerti, supaya kita jangan takut mempercayai Tuhan. Karena selama ini banyak anggapan orang karena Allah itu nggak kelihatan. Jadi seolah-olah Allah itu kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Nah, kadang kita berpikir karena kita itu berdosa, makanya dia itu pergi. Jadi kadang terbentuk di dalam kita itu ada satu rasa was-was gitu. Khawatir. Jangan-jangan nanti Tuhan meninggalkan aku. Makanya ada dalam kita itu sikap kayak takut. Jadi kadang kita memperbaiki lagi hidup kita. Ya. Nah, jadi saudara, dia itu ketika dikatakan dia itu berinkarnasi, gitu ya. Jadi dia itu memang benar-benar mau menunjukkan kepada kita, ini loh aku, secara real. Ya, secara real, secara nyata. Jadi dengan perkataannya, pikiran kita itu diubah gitu, perlahan-lahan. Supaya sesuai dengan apa yang dia pikirkan tentang kita. Apa yang dia pakai? Firman-Nya. Jadi firman-Nya itu jadi terang, jadi pelita. Ya. Nah, kenapa dikatakan suruhlah terangmu datang? Supaya kita itu dalam terangmu aku melihat engkau. Itu kan Daud ya. Jadi kalau kita mau sebetulnya melihat kedalaman perjumpaan seseorang dengan Tuhan, yaitu di kitab Mazmur sebetulnya. Karena itu adalah realnya perjumpaan dia dengan Tuhan, real sekali. Dan juga para nabi-nabi, ketika mereka mengucapkan perasaan mereka, jadi di situ sebetulnya kalau kita baca dengan jujur gitu ya, ini yang mungkin jarang disampaikan terus terang dulu. Karena sikap yang begini, saudara, masih menanti-nantikan Tuhan itu. Jadi itu satu penghalang yang sangat luar biasa, menghalangi kita untuk mengalami Tuhan secara nyata. Saudara,
Saya kemarin ada lihat ini. Ada salah satu ini ya, YouTuber gitu yang dia dari Kejawen ya. Yang apa perkataan yang biasa? Manunggaling itu apa? Kenapa apa perkataannya? Manunggaling apa? Pak Tri, ya. Itu yang Manunggaling kawula lan Gusti. iya iya. Manunggaling kawula lan Gusti. Artinya itu apa? Artinya itu apa? Bersatunya kita dengan Sang Pencipta. Ya. Nah, jadi saudara, dia itu sampai ngomong begini. Itu kan dia itu muslim. Dia bicara gitu ya. Dia bicara bagaimana menyatunya kita dengan pencipta dan dia kan menerangkan itu Ratu Piningit ya semuanya ya. Iya ya, betul ya. Nah, jadi kenapa kita umat muslim ini terpecah-pecah katanya. Dia bilang begitu ya. Kenapa kita terpecah-pecah? Sedih sekali melihatnya. Andaikan setiap kita mengenal bagaimana caranya manunggaling dengan itu tadi ya, menyatu dengan Allah, dengan pencipta itu. Jadi saya lihat sedikit memang pernyataannya itu ya, dengan bagaimana dia menjelaskan bagaimana kita menyatu dengan pencipta itu. Nah, saudara, memang kalau kita lihat dari sisi mungkin itunya dia merokok gitu ya, dia ini sampai santai ngomong gitu. Tapi yang mau saya lihat, yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita itu begini, saudara. Bahwa ternyata Tuhan itu tidak dibatasi dengan agama yang dibuat oleh manusia. Kristen itu kan telah membuat, agama Kristen itu telah membuat kita itu jadi sombong. Dan kita menghalangi Tuhan untuk melakukan caranya. Dia itu, saudara, mati bukan hanya untuk orang Kristen. Nah, dulu Kristen belum ada. Jadi, saudara, kita telah membuat bahasa kita itu menjadi bahasa kelompok kita. Jadi dengan ribuan sekte kita sendiri. Saudara, kalau dibilang perpecahan, kita lebih banyak pecahnya daripada umat muslim dengan agama lain. Artinya apa, saudara? Artinya si jahat itu lebih kuat bekerja di kekristenan. Nah, itulah sebetulnya yang sedang Tuhan tampilkan. Dengan sedikit saja pewahyuan yang baru yang diberikan oleh Tuhan, kita menjadi terpisah dengan mudah. Memang betul demikian, saudara. Dalam setiap pergerakan, selalu memang Allah itu membawa mereka terpisah. Karena memang Tuhan itu mau menyatakan ya kepada pemimpin pergerakan itu supaya dia bebas bicara. Tetapi tujuan Allah di balik itu bukanlah untuk memisahkan selamanya. Itu bukanlah watak aslinya Allah, atau yang lebih sering saya sebut itu esensinya Allah. Bukan. Tetapi justru Tuhan sedang menyingkapkan pekerjaan jahat, wataknya dia. Dia tampilkan keluar di dalam kita itu. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Makanya dikatakan, lihatlah.
Nah, saudara, jadi di dalam diri kita ini, gitu, di dalam orang-orang yang tidak menyadarinya. Sekarang kan kita mulai menyadari karena firman-Nya yang menuntun kita. Jadi firman-Nya ini memimpin kita. Apa yang sedang kita alami? Dimunculkanlah diri kita. Ya. Nah, jadi saudara, ketika saya katakan kemarin, jadi ada hal-hal yang dia izinkan terjadi, dia buat seperti itu demi dia itu memunculkan ini loh, dia itu masih bercokol dalam kamu. Si jahat itu masih bercokol. Jadi begitu ditampilkan, ketika kita melihat, oh ternyata saya masih sekotor itu ya Tuhan. Sekotor itu dalam arti si jahatlah yang ditampilkan dari kita. Wajahnya dia. Wajah buruknya itu. Itulah pekerjaan firman. Jadi dalam hal ini saudara, firman tidak memihak. Tidak memihak. Jadi walaupun kita ini, jadi kan ceritanya kan kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi kan ceritanya kita dirusak. Oleh karena pekerjaan si jahat. Pekerjaan si jahat ini terlalu dalam tipuannya masuk. Kita tidak tahu pemikiran-pemikiran apa yang kadang-kadang muncul yang bertentangan dengan dia. Makanya saudara, dalam tahapan ini, saudara, kalau sudah kita semua sampai dalam tahapan ini, maka ada bahaya bablas gitu. Kita terlalu percaya diri. Gitu. Tapi ada bahayanya terlalu hati-hati. Ya. Jadi benar-benar di sini kita disuruh memperhatikan, gitu. Merenungkan. Jadi sebetulnya di dunia orang mati juga, para orang kudus itu sampai dengan hari ini, gitu. Jadi walaupun mereka disuruh istirahat gitu. Jadi istirahat di sini adalah mereka itu benar-benar melihat tahapan pekerjaan Allah itu. Jadi dari alam roh mereka itu memandang pekerjaan Tuhan. Bukan memandang wajahnya begini, bukan. Tapi memandang pekerjaan. Di mana pekerjaannya? Ya di antara kita ini. Jadi begini saudara. Ketika ada seseorang yang mulai menceritakan seperti ini saudara, mereka itu juga dalam istirahat mereka. Kan kalau mereka istirahat itu begini, mereka nggak melakukan apa-apa lagi. Mereka nggak memikirkan apa namanya, mereka nggak memikirkan apa nih yang mau terjadi nih, ini bagaimana nih, ini nggak, mereka nggak memikirkan. Mereka itu seperti nonton. Tetapi sekaligus mereka boleh merasakan. Jadi waktu mereka menonton film itu, karena mereka memang juga menyatu dengan Allah, artinya begini, roh Allah yang sama yang sedang bercerita ini menunjukkan pekerjaannya. Jadi Allah yang tadi menunjukkan pekerjaannya ini tidak terlihat secara fisik. Jadi dia terlihat secara pekerjaan, perbuatan. Nah, di dalam diri orang-orang kudus ini, jadi kita berbicara mengenai di alam roh ini. Ya. Jadi kan disuruh mereka beristirahat. Jadi mereka itu sedang memandang. Diam-diam dalam hati mereka, Tuhan yang di dalam mereka, perhatikan ya, Tuhan di dalam dengan Tuhan yang di luar. Walaupun itu sama, tapi Tuhan yang di dalam kita itu
sebatas kita, sebatas pertumbuhan kita. Mulai perhatikan ya. Jadi kali ini saudara dia mau menerangkan kepada kita karena memang kita sudah sampai di taraf pekerjaan terakhir. Bukan lagi pekerjaan awal-awal, bukan lagi pekerjaan kasih karunia, ya bukan lagi sekedar pekerjaan kita mesti rela mati dianiaya, enggak, bukan itu lagi. Tetapi ada orang-orang yang masih kekeh di situ. Karena itu pilihannya. Coba saudara berpikir gini. Kalau mereka yang karena menghindari penganiayaan, mereka harus sembunyi gitu. Mereka harus lari mungkin ke gunung-gunung atau kemana gitu. Lalu, apakah Tuhan tidak ada di sana? Dalam arti, kan musuhnya itu kan bukan di luar. Bukan elit global musuhnya Tuhan. Bukan di dalam diri apa namanya si orang-orang yang paling jahat gitu, bukan di situ. Musuhnya Tuhan tepat ada di dalam kita. Yang selalu ingin memberontak itu. Yang selalu menahan kita kepada pekerjaan Tuhan yang lama. Yang memenjarakan kita. Yang memenjarakan manusia siapapun dia. Jadi kalau seseorang itu mengurung dirinya dengan perkataan firman Tuhan yang lama atau Alkitab. Nah, dalam hal ini yaitu pilihan dia. Jadi ada satu perbedaan yang sangat mendasar. Orang yang sudah melihat Tuhan datang kedua kali dengan orang yang belum mau mempercayainya. Masih tetap dengan pikiran yang lama. Dengan pemahaman yang lama. Memakai ayat-ayat Alkitab untuk menolaknya. Untuk mengujinya. Jadi saudara, ketika kita masih memandang, ketika kita masih membuat diri kita ini manusia yang lama, maka kita tidak akan melihat Tuhan. Tetapi ketika kita melihat kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama itu nggak perlu lagi. Jadi sekarang kita adalah ciptaan baru, kita sudah dilahirkan baru, dilahirkan kembali. Nah, banyak orang mengklaim dirinya sudah lahir baru, tetapi pikirannya masih pikiran manusia lama. Nah, bilangnya apa jenis seperti ini, saudara? Dan kita nggak bisa menuduh orang lain, kita sendiri loh harus ini. Karena Tuhan sedang menyingkapkan, jadi dengan dia berfirman ini, dia sedang menyingkapkan watak iblis yang dalam kita. Jadi dia senantiasa membuat kita memperhatikan hal-hal dunia ini supaya kita tetap tinggal di dunia ini gitu. Nah, banyak orang ingin melarikan diri. Tuhan tidak pernah melarikan diri dari iblis, termasuk dalam segala keganasan.
Jadi ketika Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib itu, saudara, benar-benar dengan tenang dia menghadapi setiap siksaan si jahat. Karena yang menyiksa itu adalah manusia dulu yang diciptakan oleh dia, yang sedang menyatu dengan iblis itu. Tetapi dia menang. Dia menang bukan pakai kuasa. Dia menunjukkan kepada iblis bahwa dia sanggup menjadi serendah itu. Karena itulah yang diharapkan dia. Diharapkan iblis. Jadi waktu dia melihat anak Allah itu, yang tetap mengaku dirinya anak manusia. Kan Tuhan selalu bilang, anak manusia, anak manusia. Anak manusia itu begini, anak manusia itu begini. Nah, dia sedang menerangkan bahwa anak manusia di situ adalah ada roh Allah di dalam dia yang tak terpisah. Jadi saudara, dia sedang menerangkan kepada iblis. Jadi musuh dia itu iblis. Bukan kita. Kita ini adalah ladangnya. Pekerjaannya. Apa ya? Sebagai satu tempat medan pertempurannya. Sekaligus kita di sini menyaksikan. Kita secara terpisah itu menyaksikan. Makanya dikatakan lihatlah. Jadi supaya pada akhirnya kita itu berpihak kepada Tuhan. Dengan sesadar-sadarnya. Itulah tujuan pekerjaan Allah lewat firman-Nya. Dan pengalaman yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Jadi sekali lagi saudara, jangan pernah menyalahkan siapapun gitu. Dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita secara pribadi. Jadi Tuhan itu datang dengan tiba-tiba. Seperti kemarin yang saya ceritakan tentang yang mereka yang datang pakai tempat ini. Itu Tuhan yang sedang datang kan. Kalau kita mau lihat, kami sambut mereka dengan baik. Ya pada waktu itu kami ya kayak hamba saja. Saya bayangkan pakai pakaian kerja gitu. Celana pendek yang ya kotor juga lah. Karena baru bersih-bersih juga. Jadi saudara, ketika kami melihat, wah mereka doa, mereka ini semua, mereka dengan sederhana buka bontot masing-masing gitu ya. Jadi tempat ini kemarin penuh ya. Sampai di luar-luar penuh semua. Jadi saudara, ketika melihat itu saudara, lalu kan ketika di awal kan mereka tanya, berapa kami harus bayar Pak? Karena pakainya kan 6 jam. 7 jam. Sudah. 7 jam. Listrik, segala macam gitu ya. Semua dipakai gitu ya. Sound system, proyektor gitu kan. Saya bilang, biasanya kalian bayar berapa kalau kalian pakai tempat? Terserah sih Pak katanya. Oke. Oh kalau begitu ya sudah. Terserah. Tapi AC-nya nggak bisa pakai ya. Karena memang listriknya nggak cukup. Jadi mereka, iya Pak, nggak apa-apa pakai kipas saja. Nah, jadi saudara, itu dilihat ya kita bersihkanlah semua ya. Supaya bisa mereka bebas, kita buka akses yang ruko 1 gitu. Ya, lumayan membersihkannya itu saudara sebelum hari Jumatnya itu, wah kan masih kotor sekali ya. Kita harus ikat semua gitu ya. Supaya mereka nyaman gitu.
lewat dari sana. Nah, saudara, ketika kan mereka kasih persembahannya gitu. Nah, itu persembahannya dikasih di amplop dan itu kan sambil difoto lagi, saudara. Sebagai katanya bukti. Ya, bukti ke kayak pengurus mereka lah gitu, ke administrasinya mereka. Saya nggak tahu gimana gitu, bahwa sudah berikan persembahan itu gitu. Jadi difoto gitu. Nah, jadi saudara, ketika saya buka amplopnya itu isinya berapa gitu kan, kaget kan, 100.000 saudara. Itu kan, coba saudara, pikirkan secara ini, secara sederhana saja lah, gitu ya. Nggak usah ini. Gitu. Saya tidak sedang tidak apa namanya mempermasalahkan itu. Gitu. Tapi dengan seperti itu langsung kita lihat hati kita. Wah, segitu kah? Segitukah menghargai? Wah, kalau lihat saudara beratnya kami yang dari hari Jumat itu saudara. Wah, Uli angkat semua bunganya gitu ya. Waduh, disusun semua saudara. Wah, kayak taman gitu di atas itu. Dan asli mereka semua menikmatinya. Jadi mereka eh, sampai di luar yang sini, mereka di situ ada kumpul. Jadi mereka bagi-bagi kelompok gitu. Jadi hampir terpakai lah semua. Semua terpakai gedung ini di atas gitu. Karena mereka 70-an ya. Nah, saudara, dari situ saudara, wah, saya boleh lihat ya, istri saya sedih gitu rasanya gitu. Sedihnya, kok bisa gitu ya? Ini karena nggak ada yang ngajarin mereka, istri saya bilang begitu. Tapi dalam hati begini, segitukah? Tapi tahukah saudara? Itulah gambaran umat Tuhan. Saudara, memang betul. Tuhan jelaskan kepada saya. Gitu. Dia jelaskan. Saya eh, sambil seperti itu kan kita melihat diri kita sendiri. Kita melihat gejolak. Gitu. Tapi karena saya memang sudah terbiasa dengan begini. Nggak ada segala sesuatu yang kebetulan. Tuhan bilang, bukankah ini rumahku? Oh betul Tuhan. Gitu. Bukankah harusnya ini bebas dipakai oleh siapa? Istri saya bilang begini. Kalau orang pergi ke masjid, pernahkah mereka harus permisi? Oh, permisi dulu Pak, kami mau sholat di sini. Gitu. Tapi mereka bilang, permisi Pak, kami bisa nggak kami pakai gereja ini untuk berdoa, menara doa katanya. Walaupun sebetulnya mereka itu bukan itu. Mereka itu mau rapat juga untuk bicarakan Natal. Gitu ya. Jadi supaya maksudnya ngerti tujuannya. Tapi kan sekali lagi saya katakan bahwa tak ada yang kebetulan. Tuhan kan mau ngajar kita. Dengan Tuhan datang mendadak. Bukankah Tuhan ada di mana-mana? Ya kami sudah menyambutnya. Cuman kami nggak menyambutnya dengan pakaian pesta sih. Secara jasmani gitu. Karena lagi kerja sih sambil siapkan untuk besok ceritanya kan. Kami siapkan pagar di samping soalnya ya. Supaya lebih bersih lagi gitu. Jadi nanti tulisan-tulisan di samping yang jelek itu ya mau dicat nanti. Rasanya kan kadang-kadang saya gini saudara. Ini kan tempat kami sewa. Gitu. Kita sewa ya. Tapi saudara, itu sampai detail-detail rusak-rusak apa gitu. Saya itu dempul semua gitu. Sampai yang tersembunyi, yang kecil-kecil gitu. Kami nyewa loh, kita nyewa loh.
Tapi ketika saya mengerjainnya sendiri, itu rasanya kalau misalnya yang lubang sampai kan daknya itu kan daknya kita lantai itu kan semennya itu kan runtuh-runtuh gitu. Jadi ketika saya dempul itu, semua yang paling kecil-kecil yang kelihatan itu yang bolong-bolong, sampai saya detail loh membersihkannya, mendempulnya gitu. Kan sudah kayak mic dulu ini. Oh iya. Oke. Walaupun sewa gitu ya, tapi sudah kayak punya sendiri gitu. Bahkan ketika saya lihat di luar, wah itu sudah ini sekali ya. Ya memang harus dicat ulang gitu. Ya, jadi butuh ini gitu. Butuh waktu yang lama lah gitu ya. Kerjain sendiri. Nah, saudara, ketika diperhadapkan dengan seperti itu gitu ya, diperhadapkan. Ya benar, punyamu. Apakah engkau mau minta royalti? Gitu. Jadi peristiwa yang kemarin yang kita bicarakan royalti itu benar diperhadapkan dengan kita. Wah. Jadi memang mereka ini saudara ketika saya bilang karena mereka harus pakai sampai jam 7, harusnya sampai jam 5 lah saya bilang. Karena kami harus persiapan. Mereka ngotot sampai jam 7 gitu. Jadi saya sudah bilang harusnya sampai jam 5 aja gitu. Karena mau persiapan besoknya gitu. Mereka bilang jam 7 lah Pak. Ya sudah. Tapi nanti kalian semua, kalau kalian pakai kursi, kalian beresin lagi kursinya. Harus seperti bagaimana ya kalian dapatkan seperti itu. Kalian buat gitu. Siapa? Dan memang ya boleh kita lihat ya bersih lah. Gitu. Sebagaimana tadinya itu seperti itulah. Kalau saya lihat ya, saya perhatikannya. Nggak ini memang. Mereka menjaganya gitu. Tuhan. Nah, jadi ketika masalah di situ, di situ saya perhatikannya. Hati saya gitu. Ketika Tuhan bilang, apakah engkau mau minta royaltinya? Bukankah kamu bilang ini rumahku? Wah, di situ saudara, Tuhan itu tunjukkan begini. Bahwa Tuhan akan membawa banyak sekali orang. Jadi dia itu sedang menunjukkan begini loh nanti keadaannya. Kalau orang banyak itu datang. Jadi di depan itu penuh motor semua. Penuh. Jadi 30 berapa? 36 motor gitu. Sepeda motor. Penuh di depan. Sayang saya mau lihat CCTV-nya nggak terekam gitu. Terekam, lihat aduh ternyata no record gitu. Tunjukkan kalian ini. Mungkin boleh lihat mungkin bagaimana mereka pas keluar masuknya gitu ya. Mereka di situ datang satu-satu. Nggak terekod semua. Ya sudahlah. Itu hanya kita itu boleh melihat bahwa seperti itulah nantinya ketika terjadi penuaian itu. Jadi Tuhan hanya menunjukkan ini loh. Jadi memang saudara, kami itu jadi ingat bagaimana dulu saudara semangat ketika dulu terjadi kebangunan rohani tahun 90-an itu ya. Benar-benar saudara, kita ke gereja itu lari-lari saudara. Bahkan kalau mereka sampai 7 jam saudara di sini, bayangin. 7 jam. Wow. Saya bilang ini, kalau bukan Tuhan yang membuat mereka seperti ini. Wow. Sampai dia bilang nanti itu mereka itu Natal ini. Jadi sudah bisa ini kan sampai 500-an. Mereka mahasiswa politeknik. Saudara, dulu saudara kalau kami ingat ya, kalau di Singapura itu saudara,
Itu pas jam siang itu, jam pulang sekolah itu, anak-anak di sana itu. Wah, kalau datang ke menara, waduh, penuh. Gantian mereka berapa sesi. Dan mereka berjam-jam di sana, saudara. Wow, kita ini kayak gimana? Kayak bagi mereka itu kayak kakak rohani mereka, gitu. Tulus-tulusnya mereka, gitu. Itu anak-anak orang-orang kaya, saudara. Orang-orang Indonesia kan, yang di Singapura. Dan waktu kita juga di Batam itu benar-benar dulu nggak ada mikirin tentang masa depan. Nggak ada pikiran nanti, wow, punya rumah lah, nggak ada pikiran kayak gitu dulu. Itu tulus sekali mencari Tuhan. Doa pun gitu ya, wah. Yang pendoa yang paling ini, yang paling boleh dikatakan nggak ada lah, yang menor-menor itu nggak ada. Pakaiannya pakai setelan jas semua, guys. Pakaian rapi-rapi lagi. Ya makeup gimana mau pakai makeup, saudara? Wong nanti kalau nangis sudah habis semua makeupnya itu kan. Nangis keluar dari sini, keluar dari ini juga. Menangisi jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa Tuhan. Kursi-kursi itu udah ditangisin semua, kursi-kursi kosong itu, saudara. Benar-benar kita tarik semua jiwa-jiwa itu, saudara. Di alam roh gitu. Bahkan dirampas lagi. Dirampas jiwa-jiwa. Memang dirampas, saudara. Terbukti, saudara. Pengalaman-pengalaman orang yang datang ke Batam pada waktu itu, saudara. Dulu mereka jahatnya di kampung mereka, tapi di sini mereka benar-benar penuh, saudara, gereja-gereja itu dengan orang-orang yang mencari Tuhan, bertobat. Tahukah, saudara? Tuhan sedang melakukannya lagi di antara kita. Tapi sekarang itu benar-benar dengan cara yang baru. Jadi Tuhan lagi uji hati kita ketika mereka datang. Karena jengkelnya gitu kan. Karena ceritanya mereka masih mau pakai lagi. Sampai bilang gini, ini timbul ini. Sudahlah kalau datang, udahlah nggak usah lagi. Mending ya sudah kalian pakai. Pakai, ya sudah persembahannya kembalikan gitu ya. Tapi kan itu kan jahat juga ya. Bener nggak? Kan berarti kan ketahuan ceritanya. Oh berarti yang kemarin itu kan gitu kan. Langsung kan. Nah, bagaimana sikap hati kita? Tahukah, saudara? Seperti itulah Tuhan selama ini menghadapi kita. Bayangkan, saudara, dia berikan hidupnya segalanya bagi kita. Ketika kita menjadi dulu nggak punya rumah, dulu nggak punya mobil, dulu nggak ada pekerjaan, punya pekerjaan yang baik. Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita berikan untuk rumah Tuhan? Kita membiarkan terbengkalai rumah Tuhan. Ketika diminta gotong royong, gitu kan? Ketika kita diminta datang sekali aja gitu kan. Apa yang sudah kita berikan? Apakah kami yang tinggal di sini memilih untuk tinggal di sini kah? Harus kami yang bertanggung jawab? Apakah kalau habis ibadah kami yang harus bertanggung jawab membersihkan semua karena kami tinggal di sini? Apa yang sudah kita berikan? Cara kita memberikan persembahan. Selama ini kita sudah terbiasa dari dulu kita mengerti yang namanya persepuluhan. Nggak pernah saya paksain dari dulu. Karena apa?
Itu sudah pelajaran yang kita lewati dulu. Sehingga dari awal saya nggak pernah menjalankan kolekte persembahan. Saudara, tapi tahu nggak? Dia minta 0, sekian persen saja dari kita. Tahu nggak arti firman itu, saudara? Jangankan kita bilang kita ini memberikan nyawa kita. Nggak usah bilang dulu. Saudara, si Uli memang tinggal sama kita. Tinggal di sini, saudara. Memang saudara waktu dia tinggal di sini memang saudara ya pahit lah diusir ya dari rumah adiknya ya. Tapi tahukah saudara? Selama ini dia tinggal di sini, bagaimana kita bisa diterima oleh lingkungan di sini, saudara? Kalau bukan ada Uli, kita dikenal sebagai sombong. Tapi saudara, kita nggak pernah memberikan apa-apa untuk dia. Oh, dia sudah tinggal di situ. Kadang-kadang saudara, kalau dia kerjain semua gitu ya. Apalagi kalau kadang-kadang dia harus melihat sampah-sampah pampers anak-anak dibiarin dibuang di situ gitu ya. Kadang-kadang mungkin saudara lihat mukanya marah gitu ya. Apa gitu ya. Kadang dia cerewet gitu ya. Tapi itulah kesombongan kita jemaat Tuhan. Dan ketika saya dengar perkataan yang gini, karena saya sudah tinggal di sini gitu ya. Perkataan yang bilang, kan yang harus ditinggal di situ yang menjaga kebersihannya semua. Itu saya dengar. Apakah kami yang memilih kami datang ke sini? Bukankah rumah Tuhan ini menjadi indah? Saudara yang menikmatinya juga. Kalau benar saudara katakan ini rumah Tuhan, apa sikap saudara? Apakah saudara terpaksa harus nyapu misalnya ketika lihat ini, udah buru-buru pulang gitu? Saya melakukannya misalnya saya ambil sapu, saya bersihin. Gitu. Bukan untuk memalukan saudara, bukan. Karena itu sudah memang gaya saya seperti itu. Saya melakukannya, mengerjakannya sendiri. Tadinya sampai saya bilang ya sudah, biar saya ambil nanti apa namanya ya upah dari situ. Tapi apakah saya ambil lagi? Tidak. Saya kerjakan sampai malam saya kerjain demi menjadi indah. Ketika saudara datang beribadah, saudara menjadi nyaman. Tetapi tersentuhkah diri saudara selama ini? Saya bukan sedang memalukan, tapi sedang inilah yang sedang tunjukkan kita, keegoisan kita. Saya saudara diam-diam kasih, kadang-kadang kasih gitu. Kemarin terakhir saya kasih gitu ya. Tapi ketika saya berikan gitu itu dari saya gitu ya, ke Uli gitu. Saya tuh tiba-tiba tuh nangis gitu. Tak kenapa gitu. Jumlahnya ya menurut saya sudah cukup gitu. Tapi tiba-tiba saya ditegur habis gitu. Saya sepanjang perjalanan ngantar anak saya gitu ya. Uli lagi nyapu gitu ya. Saya sedih sekali. Coba kamu lihat berapa tahun dia di sini. Dia memberikan hidupnya. Dia nggak menikah gitu.
Bukan karena dia nggak mau menikah. Berapa kali dia menolak laki-laki. Kadang-kadang dia nggak cerita sama kita kalau nggak punya ongkos gitu ya, nggak punya beli minyak gitu ya. Kadang-kadang saya bilang, udahlah jual lah bunganya gitu. Tapi begitu saya lihat semua bunga-bunganya itu sudah dijejer semua, penuh bunga di samping dari samping sana. Saya perhatikan itu. Oh ini bunga yang mahal-mahal nih Tuhan. Istilahnya kalau dia minta royalti dari bunga-bunganya itu, paralah cukup 100.000 gitu, untuk bunganya saja. Makanya saya bilang ya ke bendahara gitu, kita mesti ini gitu. Karena saya keputusan di saya. Tetapi saudara, kehidupan yang nyata yang kita jalani berikutnya ini saudara, tunjukkanlah Tuhan. Kalau benar kita mendengarkan firman Tuhan selama ini, biar orang lihat Tuhan dalam kita. Bukan pintarnya kita bicara. Bukannya banyaknya pemahaman kita. Tunjukkan. Disitulah baru Tuhan membawa orang-orang itu ke sini. Orang-orang yang hancur itu, saudara. Mereka butuh Tuhan. Mereka bukan butuh gereja kita yang besar, yang megah, bukan. Mereka butuh Tuhan. Mereka butuh kesederhanaan Tuhan. Mereka butuh kasihnya Tuhan. Di mana mereka lihat? Mereka butuh ketulusan. Karena di dunia ini sudah penuh dengan kemunafikan. Kapan lagi orang akan melihat rumah Bapa yang sesungguhnya? Di mana mereka nyaman? Kadang-kadang saudara, saya harus ini ya bilang berkali-kali ya kepada istri saya, kepada Uli gitu ya. Orang-orang di samping kita gitu ya, yang kadang-kadang usaha mereka bikin gerenda apa gitu ya, besi kan, asapnya atau apa bikin, kata istri saya bikin sesak gitu, bikin batu-batu gitu. Kadang-kadang saya harus bilang begini, sudahlah, nggak ada segala sesuatu yang tak diizinkan. Nggak akan ada orang yang berani tinggal di sekeliling kita. Jadi kita ini nanti akan dilihat orang. Rumah ini akan dilihat orang. Benarkah rumah ini adalah rumah Tuhan? Saya sampai minta izin ya, kejadian yang kemarin itu gimana supaya tidak saya ceritakan. Tetapi saudara, pagi ini saya bisa ceritakan. Di sini kita belajar. Kita bukan menyalahkan. Kalau kita ambil dari sikap kita, menerima mereka seperti menerima Tuhan, berarti masih kurang penerimaan kita. Kurang penerimaan saya terhadap mereka. Ternyata ketika kita bilang royalti, mereka terima royalti. Ternyata kita mau minta royalti juga. Itu kalau dari sikap kita. Tapi dari situ juga kita belajar. Ternyata seperti itulah kita selama ini menghargai Tuhan. Nilai yang sangat kecil. Berarti kalau mereka itu menjalankan persembahan gitu, nggak sampai 2.000 perak mereka memasukkan persembahan ke rumah Tuhan. Padahal itu juga itu dari ini mereka, dari kasnya mereka gitu.
Berarti bukan dari mereka. Tapi kan itu nggak disadari. Tapi dari sini kita belajar, saudara. Saudara, Tuhan itu berfirman, dia mengajar kita. Bukan supaya kita pintar firman Tuhan. Tapi dia mau hidup di dalam kita. Jadi kita ini kayak jadi, walaupun kita yang menghidupinya. Tetapi saudara, dengan kelembutannya Tuhan, dia sedang mengajari kita. Jadi di satu sisi kita yang menghidupinya, menghidupi hidup ini. Tetapi di sisi lain, mana yang menggerakkan kita? Mana yang mau kita munculkan? Tuhankah? Atau si jahatkah? Kita bekerja sama. Di sini kita melihat, saudara, bagaimana Tuhan itu nyata di dalam kita. Hidup di dalam kita. Dilihat orang melalui ketika mereka berjumpa dengan kita. Kita yang tahu sendiri kan hidup kita ini. Mana ada yang bisa kita sembunyikan? Cara kita memandang orang. Kita tahu semua. Kita lihatkan diri kita. Itu sebabnya dia berkata, sekecil saja kau berikan hatimu untukku. Aku sudah puas, kata. Jadi nggak usah bilang, oh aku akan mati untuk engkau. Aku rela di penjara demi engkau. Bukan. Sedikit aja. Maka di situ kita akan melihat. Kita akan menerima semua apa saja yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Baik, saudara. Puji Tuhan ya. Ini sudah gerasa gerusu, ini sudah dekat ke jam 6 gitu. Siap-siap mau ini. Mau berangkat ya. Baik, saudara. Puji Tuhan ya. Jadi saudara, perkataan tadi itu adalah Tuhan yang sedang menasihati kita ya. Saudara, disinilah kita melihat kerajaan Allah itu benar-benar nyata di depan kita ini. Ini. Jangan tunggu lagi kebangunan rohani. Jangan tunggu langit baru, bumi baru. Inilah langit baru, bumi baru. Pemahaman, pikiran. Ini berkembang terus. Sampai menjadi Yerusalem baru. Menjadi mempelainya dia. Menjadi kota yang indah. Ini yang sedang kita jalani ini, saudara. Dia bertumbuh. Dia sedang membangun kotanya sekarang. Ya, saudara, pekerjaan Tuhan ini seluruh bumi, seluruh dunia. Saudara, jangan arahkan hatimu kepada wah kerasnya di luar segala macam. Jangan. Itu semua segera diganti seiring dengan kita mengalami Tuhan. Semakin banyak kita mengalami Tuhan, sekeliling kita ini berubah. Ya, kita ini pekerjaannya dia. Makanya kenapa dipisahkan? Kenapa kita setiap hari mendengarkan firman yang lebih baru, yang lebih segar? Kita dikatakan, oke, lupakan aja yang kemarin, lupakan. Karena setiap hari dia ngajarin kita dengan hal-hal yang baru. Percaya. Dan bukan hanya pelajaran, kehidupan kita berubah. Karakter kita, kekerasan hati kita, penipuan kita, kemunafikan kita, semua itu dibersihkan. Sampai kita melihat bahwa ternyata kita satu dengan yang lain adalah anggota keluarga kerajaan Allah yang saling mengasihi, saling menunjukkan kebaikan, saling menunjukkan kemurahan. Kita melihat kerajaan ini makin lama makin besar. Sehingga seluruh bangsa-bangsa akan datang. Minta pengajaran dari saudara dan saya. Datang ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan.
Karena di sana kita akan diajari, kata mereka yang akan datang ke sini. Baik, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kami bersyukur, kami boleh terus mengalami Engkau. Engkau menuntun kami, Engkau memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Kami bersyukur kami boleh melanjutkan pekerjaan kami hari ini. Terima kasih. Kami boleh bekerja bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Semua Tuhan memberkati, semangat, semangat, semangat.